di webinar Elite Mindset for Writer yang mana menjadi pondasi buat penulis untuk mengawali karir perjalanannya, baik itu mau nulis satu buku seumur hidup atau mungkin buat nulis buku seumur hidup. Nah, itu pondasinya mindset salah satunya. Nah, di sini terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya izin manggil teman-teman aja ya. Sepertinya kita seumuran. Kalau ada yang lebih tua, anggap aja kita seumuran. Kita sebagai teman menulis ya. Sebagai teman menulis, teman bertumbuh untuk sama-sama untuk sama-sama saling belajar untuk mengabadikan lah, mendokumentasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah alami. Nah, itu mau kita dokumentasikan dalam bentuk buku. Mungkin dalam bentuk tulisan-tulisan dulu dan nanti mudah-mudahan targetnya jadi buku. Oke, di sini boleh di sini disebutkan teman-teman dari mana aja di kolom chat atau di sini ada Mas Ian. Oke, Mas Ian ini dari Surabaya kalau nggak salah ya. Oke, Mas Ian Surabaya, silakan teman-teman di kolom chat boleh ya. Bu Karsina, Bu Umaro, Bu Wahyu. Oke, ini Bu Eli. Nah, ini dari teman-teman kebanyakan dari ini ya, yang kemarin ikut final project bersama Pak Rahman. Oke, Oke, kita masuk ke materi teman-teman. Terima kasih Mas Ian tadi sudah sharing. Yang lain boleh sambil di chat ya. Sebutkan nama asal daerahnya, biar nanti kalau kita main ke daerahnya, siapa tahu bisa silaturahmi. Kalau misalkan lagi ada project di luar kota, kita bisa sharing-sharing. Oke, sekarang, nah ini pembahasan kita tentang mindset, teman-teman. Mindset ini jadi hal yang penting. Oke, ini ada Bu Ayu dari Klaten, terus ada Bu Karsinah, Bu Ina ya dari Karawang. Nah, ini temannya Pak Rahman sepertinya ya. Wah, Pak Rahman Tanjung panjang umur masuk. Oke, siap. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang mindset. Kenapa mindset ini? Tapi sebelumnya kita tak kenal maka tak sayang. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya bukan bermaksud buat pamer atau apapun, tapi untuk mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang belum kenal atau apapun, bahasanya seseorang mau mendengarkan itu ketika orang yang didengarkan itu punya otoritas, salah satunya itu psikologi dasar manusia. Nah, salah satunya ini izin saya memperkenalkan diri. Saya sudah menulis sejak 2015, teman-teman. Sejak masih zaman kuliah ya. Zaman kuliah waktu itu lagi mahasiswa saya nulis. Waktu itu masih nulis-nulis di WordPress, nulis-nulis di WordPress, terus belajar yang kemarin saya sharing itu di Medium ya, nulis-nulis di WordPress. Awalnya itu saya nulis 2015 dah, 2015 pengen nerbitin buku karena ada teman yang nerbitin buku, saya ingin juga. Nah, ternyata saya libur kuliah saya kirim naskah ditolak gitu. Setelah 2 bulan penantian ditolak. Lalu dari situ saya nggak patah hati, tetap mengasah skill menulisnya. Karena waktu itu emang sukanya lagi nulis sama aktivis waktu itu. Nah, sampai akhirnya saya terbit buku dan sekarang jadi ghostwriter, editor, dan baru tahun lalu saya mengambil Certified Impactful Writer. Tapi belum BNSP ya. Saya belum BNSP, sengaja karena belum belum tertarik. Jadi masih mau tanpa embel-embel BNSP dulu. Nah, ini alhamdulillah saya udah nulis beberapa buku, 6 lebih ya, lebih dari 6 kalau buku pribadi ya sama ibu. Nah, kalau ghostwriting 30 lebih mungkin ini datanya masih masih belum saya kumpulin semua. Nah, ini portofolio saya teman-teman. Ini portofolio campuran ya, ada buku antologi, ada buku pribadi, ada buku klien, ada buku yang editing. Nah, ini campuran. Nah, ini kalau buku pribadi ini nih. Ini yang udah sendiri saja dulu, mengejar-ngejar cinta. Nah, ini buku masuk Kuanta juga, penerbit yang nolak saya waktu pertama kali saya kirim. Nah, ini sisanya kebanyakan buku antologi, ini buku ini editor, buku Najah ya, Najah Hafiz yang penghafal Quran. Nah, saya juga terlibat di penulisan buku ini politisi. Nah, ini kebanyakan ghostwriter. Nah, ini ghostwriter. Nah, ini PLN, terakhir project ini saya. Nah, ini UMKM Insight.
Kalau yang lama-lama ini covernya lama. Nah ini yang burem gitu. Nah itu ketahuan berarti cover-cover lama gitu, project-project lama yang saya udah nggak simpen filenya, jadi pecah gitu. Nah, ini ebook terbaru saya yang baru saya buat. Kayaknya tahun ini bikin buku lagi ya, karena saya udah lama banget nggak bikin buku pribadi. Nah ini terakhir saya bantuin Coach Hafiz. Nah ini ada Mas Ian sama Pak Rahman Tanjung, kenal sama Coach Hafiz. Nah ini saya bantu editing ebook beliau. Ngabdi sama guru ya, bahasanya jadi kacung lah, pengabdian sama guru. Nah ini beberapa buku yang alhamdulillah saya diberikan kesempatan kepada Tuhan, oleh Tuhan. Nah ini beberapa proyek yang saya terlibat di ini. Kalau ini nggak semuanya nulis ya, ada yang sebagai learning partner, yaitu jadi host atau MC training atau jadi apa namanya ya, outbound, ngisi outbound. Nah kalau outbound itu terakhir saya di Telkom. Telkom, oh saya belum masukin lah. Nah kalau buku terakhir di PLN, Corporate University. Nah ini mudah-mudahan ada project lagi dari PLN. Tadi sudah kontak kemarin orangnya ya. Nah ini jadi keenakan kita kalau jadi penulis ini bakal bisa masuk semua. Ini di bapak-bapak pernah nulis di websitenya. Jadi nulis itu industrinya sangat banyak lah. Nah, di sini mungkin aturannya ini formatif aja, formalitas. Teman-teman boleh on cam, boleh tidak. Intinya dikembalikan kenyamanan belajar. Cuma usahakan untuk on cam, karena itu bagian dari adab belajar dan menunjukkan kesungguhan, kecuali memang berhalangan ya. Berhalangan tidak memungkinkan untuk on cam, boleh. Nah, dan pastikan teman-teman juga menyimak, karena bahasanya momentum itu, nunggu momentum buat belajar itu sulit teman-teman. Misalkan teman-teman meluangkan hari ini tapi distraksi ada atau adapun apapun gitu. Nah, itu sayang di waktu. Nah, usahakan fokus, dan kalaupun ada distraksi bagaimana bisa diminimalisir agar waktu yang sudah kita luangkan tidak kita bayar kembali buat belajar lagi. Oke, ini cukup perkenalan dari saya. Sekarang saya mau kenal teman-teman. Mungkin teman-teman boleh sebutkan dulu targetnya. Oke, di sini ada Pak Rahman, siap, siap Bu Wahyu juga. Oke, mungkin teman-teman boleh sharing kenapa alasannya mau ikut webinar ini, yang pertama. Yang kedua, mungkin targetnya kalau teman-teman itu nulis itu buat apa? Misal buat konten, buat nulis buku, atau buat nulis artikel. Boleh, silakan. Jadi silakan teman-teman sharing. Pertama, alasan ikut webinar ini apa? Yang kedua, targetnya nulis, kemampuan nulis ini nanti buat apa ke depan gitu. Karena kan nulis ini industrinya sangat banyak, bisa buat konten, bisa buat artikel, bisa buat jurnal. Nah, ini ada Kang Fahmi. Nah, Kang Fahmi, nah jadi teman-teman banyak fungsinya ya. Kayak kalau nggak salah Bu Ayu ya, Bu Ayu ini dosen juga. Terus Pak Rahman, nah ini bisa buat jurnal atau buat apapun. Nah, silakan. Teman-teman sharing, silakan di kolom chat. Nah, itu oke, Mas Ian, target terdekat ingin menerbitkan ebook. Oke. Nah, ini sudah ada nawaitunya, intention kalau bahasanya ya. Kalau di, nah nanti kita bahas salah satunya mindset ini, saya mengacu kepada konsep neurological level NLL, punyanya NLP ya. Nah ini salah satunya, ketika kita punya niat, nah itu nanti harus diapain gitu. Nah terus sini ada Pak Rahman, tujuannya ingin bisa bikin buku pribadi. Oke, buat masuk penerbit mayor. Wah, ini berarti targetnya besar, berarti langkahnya harus besar juga ya. Kalau ebook besar juga, tergantung ebooknya ebook apa dulu. Kalau ebook gratis, biasanya effortnya lebih lebih mudah lah. Tapi kalau ebook yang benar-benar berkualitas dan bernas, nah itu nanti bisa mungkin 2-3 bulan. Oke. Oke, yang lain boleh sharing. Pertama, alasannya ikut webinar ini apa. Terus yang kedua itu ilmu nulisnya ini buat apa gitu. Oke, ada Kang Fahmi. Nah, ini Kang Fahmi buat esai, paper, syukur-syukur bisa bikin buku. Waduh, ini esai paper salah guru sebenarnya. Kang Fahmi. Cuma salut ya, mau belajar ya. Tentu saya rekomendasikan kemarin saya lihat beberapa konten kreator itu yang
jualan kelas esai juga gitu. Nah, di sini ada dosen-dosen bisa belajar sama para ahlinya. Esai ini sebenarnya mirip opini ya, hanya saja argumentasinya harus lebih kuat daripada opini. Nah, itu saya belum kuat di sana. Oke, terima kasih Mas Dian, Pak Rahman, Kang Fahmi yang sudah sharing. Oke. Oke, jadi harapannya berarti mau buat buku, mau buat ebook, berarti ya buat nulis lah, buat nulis buku salah satunya. Oke, ini ada Bu Ayu ikut webinar kadang stuck nulis non ilmiah karena kebanyakan nulis ilmiah. Oke, berarti tujuannya pengen nulis yang populer ah, non fiksi populer. Nah, itu saya juga sama, Bu. Saya juga lagi mau naik level, mungkin tahun depan lah. Tahun depan atau 2 tahun lagi, saya juga mengagendakan buat naik level biar bisa nulis ilmiah gitu. Tapi tahun ini fokusnya bukan ke sana. Jadi mudah-mudahan Bu Ayu juga bisa nih. Karena kalau ketika kita sudah punya background, riset segala macam, dan itu dipopulerkan, nah itu seperti bukunya Renal Kasali. Prof. Renal Kasali kan buku-buku berat sebenarnya, tapi bisa disederhanakan dengan bahasa yang mungkin orang yang nggak terlalu suka baca juga ngerti gitu. Oke, sekarang terima kasih teman-teman. Berarti intinya teman-teman mau nulis lah, mau meninggalkan legasi intinya, mau meninggalkan legasi sebelum meninggal. Minimal kalau bahasa saya tuh jangan mati dulu sebelum menulis satu buku minimal gitu, minimal satu buku sebelum mati gitu. Apakah nanti bukunya bestseller atau tidak? Yang penting ada satu buku yang kita legasikan. Oke, ini ada Bu Eli ingin lebih tahu kiat-kiat tip menulis yang benar, menulis artikel, jurnal, dan apa saja yang bermanfaat. Oke, siap. Oke, kita masuk ke mindset. Nah, kenapa sih mindset itu penting? Yang pertama ini dulu, teman-teman. Nah, ini yang saya ulang-ulang di tagline, di copywriting juga. Dengan mindset yang tepat, kita akan mampu mengeksekusi dengan cepat dan tepat. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Kan ada orang cepat, tapi akhirnya nggak akurat atau nggak valid atau... Nah, harapannya dengan kita punya mindset yang tepat, nah nanti selama proses nulis itu kan panjang, baik itu nulis artikel atau apa, nah itu buat awal-awal mungkin berat, nah itu ketika kita punya mindset yang tepat, nanti prosesnya enak. Apapun nanti mungkin halangannya Mas Ian tadi bikin ebook gitu. Oh ternyata eh, mengalami writer's block gitu. Buntu mau nulis apa. Nah akhirnya ketika mindset kita tepat, nah itu punya masalah itu dianggap sebagai peluang buat bertumbuh. Gitu juga Kang Fahmi misalkan. Kang Fahmi tadi mau buat esai, buat kuliah ke luar negeri. Nah itu misalkan belajar sama mentornya dapat feedback berkali-kali, pedes banget feedbacknya. Nah itu ketika punya mindset yang tepat, nah itu menyikapi feedback itu enak gitu. Terus tadi ada Bu Ayu ingin menulis artikel atau tulisan yang non populer, yang populer. Nah itu mungkin karena punya mindset yang tepat, apapun hambatannya itu dinikmati, kayak gitu ya. Jadi ketika kita punya mindset yang tepat, kita akan mampu mengeksekusi dengan tepat dan cepat. Nah itu alasan kenapa kita harus punya mindset yang pertama. Yang kedua, nah ini. Jadi kalau teman-teman ke Gramedia, ke toko buku atau toko buku online atau mungkin gramedia.com kan sekarang sudah ada, terus mungkin ke toko buku yang terdekat di rumah. Nah, atau teman-teman membaca konten orang lain. Nah, baik itu di Instagram, TikTok atau media sosial lainnya. Nah, ini tulisan orang yang kita baca itu seperti gunung es yang ada di atas permukaan laut, teman-teman. Kita lihat, oh tulisannya bagus, terus enak dibaca, berbobot. Nah, terus misalkan tulisannya daging. Oh, ternyata walaupun ilmiah, orang awam bisa ngerti ya. Nah, ini apa yang kita lihat cuma permukaannya aja, teman-teman. Buku yang kita baca, artikel yang kita baca, e-book yang kita beli. Nah, itu semua hanya covernya aja nih, permukaannya. Nah, yang kita tidak tahu bagaimana kedalamannya ya, seperti bongkahan gunung es ini. Nah, yang bagian bawahnya ini, apa yang menyebabkan seorang Terelie bisa menulis produktif banyak buku? Apa yang menyebabkan Ki Hajar Dewantara nulis buku juga? Terus ada lagi apa yang menyebabkan siapa tuh ya? Jenderal
siapa namanya? Nasution sampai menulis kalau nggak salah 13 atau 11 buku jilid gitu. Buku tebal itu 11 jilid tentang perang. Nah, itu mereka punya alasan dan punya pondasi yang kita nggak tahu. Nah, pondasi ini ada di sini, teman-teman. Nah, ini ada visi menulis, mereka punya visi, mereka punya mindset, punya formula nulisnya juga masing-masing penulis itu punya, karena kan menulis ini seni, seperti public speaking, seperti apa lagi, MC, terus ngajar. Nah, itu kan seni yang tiap orang tuh punya formulanya masing-masing. Nah, terus ada lagi mentality. Kenapa Bunda Helvitiana Rosa pernah ditolak naskahnya, tapi tetap belajar dan kirim naskah lagi. Terus apa yang harus dilakukan atau tidak dan segala hal yang menjadi pondasi. Nah, kalau saya menyebutnya pondasi ini 5M ya. 5M itu mimpi, mindset, metode, mentality, satu lagi metode. Metode itu formula. Nah, itu saya buat di ebook terbaru saya tentang 7 pondasi penulis pemula produktif. Nah, itu saya bahas di ebook saya yang terbaru. Tapi belum launching, teman-teman. Oke, nah itu. Jadi kenapa mindset itu penting? Karena mindset ada di bagian dasar ini yang nggak kelihatan. Apa sih yang menyebabkan orang yang udah ditolak berkali-kali atau mungkin mendapatkan feedback pedas banget sama mentornya, tapi masih terus mau nulis. Nah, karena dia punya mindset yang tepat salah satunya. Atau apa sih yang menyebabkan orang sudah berusaha nulis biar ilmiah jadi populer itu berkali-kali. Nah, ternyata bisa enak dibaca. Nah, ternyata dia punya formulanya kayak gitu. Nah, itulah kenapa pondasi menjadi penting. Terus tadi misalkan Pak Rahman menulis buku Tembus ke Mayor, berarti kan buku non fiksi populer. Nah, itu berarti misalkan pondasi yang harus dilengkapi sama Pak Rahman itu adalah mentality. Karena buku ya sama kayak sama Kak Mas Ian ebook. Nah, mentality yang harus dimiliki salah satunya itu ya harus harus berani memulai dan berani mengakhiri. Jangan hanya berani memulai aja gitu. Nah, karena kebanyakan orang menulis ebook atau menulis buku udah dimulai, ujung-ujungnya tidak diakhiri. Nah, itu dua alasan kenapa mindset itu penting, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya nanti ternyata ya. Nah, ini ada mitos, teman-teman. Oke, di sini siapa yang percaya, teman-teman percaya dengan bahwa nulis itu hanya milik orang-orang berbakat? Boleh tulis di chat, di kolom chat, atau mungkin teman-teman boleh on cam atau open mic. Mitos menulis adalah menulis itu milik orang-orang berbakat. Setuju atau tidak, teman-teman? Boleh tulis di kolom chat atau open mic. Setuju Kang, harus ada bakat juga kayaknya Kang. Oke, itu tadi siapa yang ngomong ya? Siap. Oh, Saya Kang Kang. Fahmi ya. Oke, siap, siap. Oke, Mas Ian tidak setuju, Kang Fahmi tadi setuju, bahasanya harus ada bakatnya lah dikit. Oke. Terus ada Bu Ayu, nggak percaya semua orang berbakat nulis kok. Oke, oke. Secara umum, statement bahwa menulis itu hanya milik orang berbakat, iya betul gitu. Karena ketika dia punya bakat nulis, peluang untuk jadi penulisnya lebih besar. Hanya saja, bakat bukan penentu kesuksesan seseorang bakal menjadi penulis atau tidak. Nah, yang jadi penentu adalah mau belajar, mau berlatih atau tidak gitu. Karena nanti saya kasih unjuk, teman-teman ada beberapa cover buku-buku dari teman-teman saya atau orang-orang yang saya kenal. Dia ini nggak punya bakat nulis, teman-teman. Lebih jago ngomong gitu. Biasanya tuh orang-orang yang membantah omongan bahwa nulis, saya mah nggak bakat nulis. Nah, biasanya itu orang-orang jago ngomong gitu. Public speaker, atau mungkin trainer, atau mungkin ustadz, atau apapun lah. Biasanya mereka alasannya nggak bakat nulis gitu, lebih jago ngomong. Kayaknya lebih milih ngomong daripada nulis gitu.
Dan ternyata nanti saya kasih unjuk ke teman-teman, itu hanya mitos karena faktanya ada begitu banyak orang yang introvert atau apapun itu yang nggak punya bakat nulis ternyata berhasil nulis buku, bahkan bukunya tembus mayor gitu dan bestseller. Nah, itu nanti saya kasih unjuk. Nah, yang kedua, siapa di antara teman-teman salah satu sebenarnya ada keinginan tinggi banget buat nulis, tapi di dalam hati atau di pikiran itu ngerasa kayaknya nggak pantas dah, kayaknya gue masih belum saatnya jadi penulis karena saya bukan siapa-siapa gitu, karena nulis itu miliknya tokoh-tokoh besar yang udah jadi cendekiawan, profesor, mungkin doktor, atau mungkin sudah punya omset sekian miliar, punya sekian cabang usaha, yang entrepreneur, atau mungkin harus sudah punya istri 4 misalnya. Enggak ya. Pokoknya harus jadi tradisi tokoh besar. Nah, siapa yang ngerasa kayak gitu? Sehingga salah satu yang menghambat nulis itu masih ngerasa di pikirannya itu kayak saya belum layak nulis deh. Saya belum berkarir, misal kayak Mas Ian sudah 10 tahun sebagai trainer. Wah, kayaknya saya baru 10 tahun masih banyak yang di atas saya. Sampai akhirnya nggak mau nulis gitu. Karena alasan itu, karena ngerasa tidak pantas. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada yang relate, boleh di kolom chat atau mungkin open mic. Jadi salah satu alasan kenapa tidak mau menulis itu karena atau nggak mulai nulis, padahal punya keinginan buat nulis tapi belum mulai-mulai karena merasa bukan siapa-siapa, merasa masih mahasiswa misalnya, merasa misal kayak Pak Rahman PNS tapi PNS-nya kayaknya biasa-biasa saja karir saya, atau mungkin seperti Bu Eli, atau seperti wah saya mah ibu rumah tangga doang kayak gitu misalkan. Nah, itu kalau disebut dalam psikologi itu namanya impostor syndrome, teman-teman. Jadi sindrom yang merasa, yang membuat kita merasa kita bukan siapa-siapa. Padahal menulis itu tidak harus jadi siapa-siapa. Justru ketika kita menulis, orang lain jadi tahu kita itu siapa, teman-teman. Misalkan teman-teman sering sharing tentang public speaking berdasarkan pengalaman, atau teman-teman memposisikan diri bukan sebagai penulis, tetapi sebagai pencatat, mendokumentasikan apa yang teman-teman sudah pelajari, atau teman-teman memposisikan diri sebagai teman sharing. Jadi misal teman-teman dapat ilmu baru, sebagai dapat ilmu baru terus di-sharing setelah dipraktekin, setelah bereksperimen, setelah dipraktekkan, nah terus teman-teman tulis. Nah, itu kan bisa. Jadi tradisi tokoh besar ini nanti kita lihat ternyata ada tokoh yang masih muda banget itu ternyata sudah menulis gitu. Nah, terus yang ketiga, nah ini mitos yang ketiga itu yang sering terjadi sama banyak orang, menulis itu hanya milik introvert aja. Sehingga orang-orang yang ekstrovert seperti public speaker atau mungkin yang suka bersosialisasi, kalau bahasanya apa ya, saya lupa tuh, dari segi kepemimpinan itu ada orang tipe apa ya namanya, tipe supporter, terus ada pokoknya tipe supporter lah biasa yang kalau orientasinya ketika ketemu orang itu ngomongin orang gitu. Jadi kalau kerja itu 80% gibah, 20% kerja gitu. Nah, itu ada orang yang tipikal orientasinya seperti itu. Kalau ketemu dia tuh ramah, seru, ngomongin orang gitu. Nah, ini orang-orang, kadang orang-orang seperti ini merasa nulis mah bukan saya banget gitu. Nah, terus ada nggak di antara teman-teman salah satunya yang merasa bahwa nggak mulai nulis itu merasa sibuk banget. Udah nggak ada waktu lagi saya mah kerja dari jam 8 sampai jam 5. Katakan misalkan. Nah, setelah kerja, istri minta kemana, terus masih ada lagi tuntutan pekerjaan yang harus dibawa ke rumah. Nah, sampai akhirnya nggak punya waktu gitu. Nah, ini mitos semua, teman-teman. Kenapa saya sebut mitos? Nah, ini karena semuanya terbantahkan sama buku para penulis ini, teman-teman. Nah, ini cover yang paling ujung, ini punya teman saya. Ini Sadizar Effendi, dia seorang, kalau dari tes minat bakat, nah dia seorang ini teman-teman, yang bakatnya itu lebih jago ngomong gitu.
Kalau ketemu orang tuh gampang gaul, pokoknya orang ekstrovert, terus pembicara, juru bicara, demen ngomong lah dia. Nah, ini teman kampus saya dan dia sudah nerbitin banyak buku, teman-teman. Terus ada lagi tadi kita merasa bahwa menulis itu harus jadi siapa-siapa dulu. Nah, di sini ada Deliang. Deliang ini Al-Farabi, ini anak usia 11 tahun tapi sudah nulis buku, kalau nggak salah 30 buku apa ya? 30 buku dalam bahasa Inggris, dan dua di antara buku yang dia tulis itu masuk, ada yang masuk top 10, ada yang masuk top top 50 kalau nggak salah. Masuk 50 besar atau 10 besar di Amazon. Bayangin, anak usia 11 tahun sudah nulis buku bestseller di Amazon luar negeri. Nah, artinya menulis itu semua orang bisa nulis. Terus ada lagi di sini Anne Frank. Anne Frank ini teman-teman bisa cari. Anne Frank ini seorang anak yang sudah mati. Jadi bukunya ini terbit setelah dia meninggal, teman-teman. Jadi dia seorang anak remaja yang tinggal di Jerman waktu itu, di Belanda ya. Di Belanda. Jadi waktu itu Jerman kan lagi Perang Dunia Kedua, itu Nazi sedang melakukan Holocaust, yaitu tragedi di mana membunuh orang-orang Yahudi. Nah, keluarga Anne Frank ini ngumpet di sebuah tempat di rumahnya gitu. Nah, bersama keluarganya selama masa Holocaust itu dia ngumpet sampai mungkin 2 tahunan gitu. Itu selama 2 tahun dia nulis buku diari. Nah, nggak lama kemudian 2 tahun itu tercium, ketahuan, ditangkap, akhirnya meninggal si Anne Frank di kamp pengungsian, di kampnya Nazi. Nah, ternyata satu-satu yang selamat ini adalah ayahnya, teman-teman. Ayahnya satu-satu selamat. Setelah selamat, perang selesai, dia balik lagi. Balik lagi kemana? Ke Amsterdam. Di Amsterdam, dia ketemu sama teman-temannya. Nah, teman-temannya itu ngasih, eh, ini kemarin saya nemuin ada notebook, buku catatan punya anakmu gitu. Punya anakmu nih, ninggalin. Kalau dibaca-baca, ternyata buku diari. Itu si Anne Frank curhat di sana. Itu buku diarinya dinamain Kitty. Ntar kayak dia kayak ngomong Dear Kitty, nah dia cerita-cerita tentang apa yang terjadi, apa yang dia ributin sama kakaknya. Pokoknya anak usia 13 tahun kalau nggak salah, 13 tahun. Nah itu, nah ternyata di salah satu notebooknya dia nulis bahwa dia mau jadi penulis suatu hari. Bapaknya baca itu langsung kepikiran, ya udah saya terbitin nih buku catatan dia nih. Saya kirim ke penerbit dan sekarang bukunya itu sudah laris manis, bahkan sudah dialih bahasakan itu kalau nggak salah ke 30 bahasa, teman-teman. Jadi bayangin teman-teman, cuma buku diari menceritakan ketakutan-ketakutan peristiwa yang terjadi ketika dia sedang ngumpet, dan itu jadi bestseller dan orangnya sudah meninggal. Jadi orangnya sudah meninggal baru bukunya terbit, dan itu dia bukan siapa-siapa, teman-teman. Terus ada PD Baik. PD Baik ini saya pernah berguru sama PD Baik di suatu seminar. Waktu itu saya ikut seleksi dan terpilih, kalau nggak salah 50 atau 30 penulis gitu, saya terpilih dari seleksi berapa orang dari Kementerian apa sih? Kemenkraf kalau nggak salah ya. Saya terpilih, salah satu narasumbernya ini PD Baik. Nah, PD Baik ini, sepengamatan saya, ini orang ekstrovert. Saya nggak tahu ya, dia introvert atau ekstrovert. Cuma sepengamatan saya ini orang ekstrovert dan dia produktif, teman-teman. Bahkan dia bisa, waktu itu di forum dia bilang, sebenarnya kalau saya mau nulis buku itu, tiap bulan itu saya bisa gitu. PD Baik ngomong gitu. Dan dia bilang, cuma saya nggak mau, males saja gitu. Dan dia ini emang seniman sejati itu. Nah, di sini terus ada buku Coach Alka. Nah, ini seorang trainer, seorang terapis, coach. Saya biasa nyebutnya Coach Alka. Nah, dia orang sibuk banget, teman-teman. Tapi tiap tahun menargetkan 4 buku terbit. Tahun lalu dia gagal mencapai targetnya ini 4 buku. Dia baru nulis tahun lalu 3 buku. Jadi tahun ini dia bakal bayar hutangnya jadi 5 buku, dan itu tiap tahun, teman-teman, sudah berlangsung berapa tahun gitu, dan dia sibuk tapi bisa nulis dan nggak pakai ghostwriter, gilanya gitu, nggak pakai ghostwriter dan nulis sendiri, dan sudah terbitin buku, banyak buku, dan harganya itu eksklusif, teman-teman. Jadi dia, karena tema bukunya ini segmented ya, kayak terapi, hipnoterapi, terus
atau numerologi. Nah itu dia itu nerbitin buku itu segmented tapi produktif. Yang beli mungkin 50, 100, nggak sampai ribuan, tapi produktif tetap. Dan ini dia sibuk dan waktu itu saya nemenin beliau itu di sebuah training, waktu itu saya di hostnya. Nah itu saya nanya, Coach, nulis bukunya kapan Coach kalau lagi training gini? Ya nanti kalau setelah training selesai, target saya 4 buku nih gitu. Baru tinggal 2 buku. Nah tahun ini dia targetin 5 buku. Nah ini orang orang edan lah bahasanya. Bahasanya kok bisa gitu nulis 5 buku, 5 buku selama 1 tahun gitu. Saya sendiri masih belum sanggup kalau buku pribadi. Nah, kesimpulannya dari The Power of Mindset pembahasan kita bahwa semua orang bisa jadi penulis. Terus yang kedua, bukan nggak ada waktu teman-teman, tapi kita belum memprioritaskan, belum menjadikan nulis itu sebagai prioritas. Nah, terus masalah harus kita anggap sebagai peluang untuk bertumbuh. Karena tadi Coach Alka, tadi terus saya Lizar Effendi, teman saya yang seorang ekstrovert, jago ngomong, itu dia punya hambatan nulis, tapi dia harus menganggap masalah sebagai peluang untuk bertumbuh. Nah, harapannya teman-teman dengan mindset elite mindset yang akan kita bahas ini, teman-teman juga bisa mengatasi apapun masalahnya. Oke, kita masuk ke mindset. Ini kita cepat aja teman-teman, karena saya pikir mindset ini kalau tentang bagian luarnya definisi atau growth mindset sama fixed mindset ini sudah hal yang lumrah ya, teman-teman sudah tahu semua. Nah, kita masuk ke mindset. Oke, ini terjadi kendala teman-teman. Oke, oke, sebentar ini sering ngelag ya. Oke, jadi kita masuk ke elite mindset langsung teman-teman. Jadi saya mengambil konsep elite mindset ini dari neurological level, eh, yang mana ini adalah konsep dari NLP, Neuro Language eh, Linguistic Programming (NLP). Saya sebenarnya belum certified juga, tapi saya pernah belajar tentang NLL ini dari salah seorang guru dan membahas tentang kepenulisan. Makanya saya kenapa berani menghubungkan ke NLL karena saya pernah punya sanad ilmunya lah, punya sanad ilmunya dan saya terapin ilmunya. Makanya saya berani menyampaikan. Nah, neurological level ini intinya sebuah konsep yang bisa mentransformasi kita untuk bertumbuh gitu. Misalkan teman-teman ingin jadi seorang penulis, nah ingin itu ingin tapi ternyata secara kapabilitasnya, secara environment misalnya lingkungannya sudah oke mendukung banyak penulis, terus misalnya behaviornya perilakunya sudah mendukung, teman-teman sudah rutin menulis 1 bulan 1 hari dua halaman misalkan, tetapi secara kapabilitas belum bisa itu misalkan. Nah berarti nanti teman-teman harus fokus ke sini semua nih, ke atasnya harus dilengkapi kayak gitu. Konsep NLL seperti itu intinya. Nah, saya merumuskan dari konsep NLL ini menjadi 7 mindset, teman-teman. Tapi karena waktu kita terbatas, saya tidak bisa membahas semuanya, maka saya bahas hanya 2 mindset saja. 2 mindset yang ini dengan 2 mindset ini pun sangat-sangat powerful buat modal teman-teman jadi seorang penulis. Nah, yang pertama, mindset yang pertama adalah kita harus menganggap punya mindset bahwa setiap tempat itu sekolah, teman-teman. Dan setiap orang itu guru. Ini ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika kita menganggap setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, ini yang terjadi teman-teman. Nah ini, jadi teman-teman, di mana aku berpijak, di situ aku bersajak. Nah, di sini saya mau tanya, teman-teman siapa di sini yang udah mulai nulis? Dan sukanya nulisnya tuh di waktu tertentu. Misalkan kalau saya sejujurnya lebih nyaman nulis itu di waktu malam atau di waktu siang pagi, tapi itu sepi, harus sepi sebenarnya. Nah, teman-teman kira-kira kalau teman-teman nulis itu kondisi idealnya itu harus seperti apa, teman-teman? Wah, nggak apa-apa, rame. Boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Oke, ada aku, Mas. Oke, ada Kang Alwan. Selama 2 hari sekali nulis, malam hari atau dini hari.
Oke, Kang Alwan waktunya kapan kira-kira? Waktu ideal atau tempat idealnya buat menulis? Oke, sini ada Pak Rahman malam hari atau dini hari. Oke, saya lebih ke pagi hari. Oke, Mas Ian. Terus ada Kang Alwan habis ngopi. Habis ngopi berarti syarat mutlaknya harus ngopi dulu nih. Oke, siap. Yang lain boleh? Ya, ada Kang Jamal, Pak Jamal, Bu Ina, Bu Umaro, Bu Ayu, silakan kira-kira waktu ideal teman-teman buat nulis kapan aja. Oke, di sini ada Pak Pak siapa nih? Pak Malam jam 9 itu pun ketika besoknya. Oke. Wah, deadlineer ya. Saya banget nih. Oke, terus tanpa tegukan kopi tulisan tanganku tak berjalan. Oke. Oke, teman-teman. Nah, itu kondisi di mana teman-teman mungkin masih kondisi ideal, teman-teman. Harus idealnya seperti itu. Masalahnya, dunia tidak semulus itu, teman-teman. Tidak semulus itu, dan kita harus berdamai dengan keadaan. Ketika kita, misalkan, kita sudah menargetkan tadi, Mas Ian sudah menargetkan e-book ini mau terbit bulan Maret, tanggal 31. Ternyata, selama bulan Maret, Februari ke Maret, Mas Ian ini, by the way, teman-teman trainer ya, misalkan jadwal trainernya lagi padat-padatnya. Dan tadi Mas Ian jadwalnya ini pagi hari. Dan masalahnya trainingnya mulainya dari pagi, jam 6 katakan misalkan. Itu misal, wah jobnya penuh, sebulan penuh gitu. Nah, kondisi seperti ini, kalau kita mengikuti ritme menulis kita, nah itu gawat teman-teman. Sampai kapanpun kita akan terus menemukan pembenaran. Oh, saya kan nyaman nulisnya pagi-pagi. Oh, saya kan nulisnya harus tadi minum kopi dulu misalkan atau malam hari dulu, dan itu yang saya alami teman-teman. Dulu saya nulis itu harus tempat sepi teman-teman. Dan faktanya setelah menikah dan punya anak itu tidak mungkin teman-teman, karena saya nulisnya di rumah gitu. Saya jarang keluar kecuali kalau lagi sudah mulai bosan di rumah, saya biasa ke perpustakaan atau ke kafe-kafe, dan itu ke kafe juga berisik, musiknya kenceng-kenceng gitu. Dan itu kita harus berdamai seperti yang dilakukan oleh siapa namanya itu ya, Soichiro Honda, penemu Honda. Jadi penemu Honda itu ketika lingkungan sekitarnya itu berisik teman-teman, dan dia menganggap musik-musik suara bising mesin atau apapun itu sebagai musik. Jadi mengatur state bahasanya ya, mengatur kondisinya itu yang tidak ideal menjadi sesuatu yang ideal. Jadi diubah persepsinya. Misalkan tadi kan menulis menulis harus hening atau apapun. Nah, anggap aja kondisi yang tidak ideal itu sebagai alunan musik atau apapun. Nah, itu jadi ketika kita ada waktu luang, misalkan saya misalkan ada waktu luangnya itu jam 1 sampai jam 3 sore. Dan itu jam di mana anak saya lagi melek-meleknya. Dan melek-meleknya itu berisik, apalagi anak saya yang kedua itu perempuan lagi 2 tahun lagi demen ngoceh mulu gitu, apalagi yang pertama misalkan belum lagi drama berantem, dan itu mengganggu gitu. Dan itu harus kita kondisikan gimana caranya kita berdamai dengan kondisi seperti itu, dan kita tetap stabil bisa nulis walaupun mungkin kita sempat marah-marah dulu, ngasih tahu anak supaya diam, nah tapi kita kembali stabil. Dan itu makanya mindset pertama yang harus teman-teman pahami, yang harus diinstal. Di mana aku berpijak, di situ aku bersajak. Ini tafsiran saya dari setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi sehingga kita menganggap bahwa semua tempat dimanapun kondisinya ideal atau tidak, itu adalah kesempatan buat menulis. Mau itu pagi, siang, sore, selama itu waktu saya buat menulis, saya menulis. Nah, nanti di waktu ideal, misalkan teman-teman tadi idealnya itu pagi hari, nah itu akan jauh lebih produktif teman-teman. Jadi pasti ketika kita menulis dalam banyak distraksi, banyak gangguan, kebisingan, nah itu mungkin level produktivitas menulis kita dari angka 1 sampai 10 itu di angka 8, di angka 7.
Tapi ketika kita nanti ke angka, ke kondisi ideal, nah itu akan jauh lebih produktif. Fungsinya di situ, teman-teman. Jadi jangan menunggu kondisi ideal buat kita nulis, karena nggak bakal bisa, teman-teman. Karena kita nggak bisa mengontrol segala hal yang ada di luar. Misalkan teman-teman targetnya nulis Ramadan ini selesai bulan Maret, Lebaran launching setelah Lebaran. Ternyata setelah itu teman-teman harus dihadapkan fakta bahwa saudara ataupun rekan-rekan banyak yang meninggal, dan itu memaksa teman-teman untuk takziah, apalagi mungkin yang di sini ada yang NU. Nah itu NU apalagi tahlilan mulu itu. Nah itu kan tidak ideal, teman-teman. Tahlilannya bukan main 7 hari berturut-turut, ada lagi 14, ntar sebulan ada lagi. Nah itu kan kondisi yang tidak ideal, harus nyiapin makanan atau apa. Nah, ini maka harus kita install mindset bahwa di mana aku berpijak, di situ aku bersajak. Jadi kondisi seperti apapun, itu kita bakal menulis. Nah, yang kedua, di mana aku berdiri, aku terinspirasi. Yang kedua yang ini deh, di mana aku berada, di situ aku bernada. Jadi yang kedua ini lebih kepada teman-teman kan punya peran lah. Punya perannya ini bukan satu. Di sini kalau kita di rumah sebagai anak, sebagai suami, sebagai pasangan, sebagai ayah, di luar sebagai karyawan, di karyawan pun perannya beda-beda, sebagai supervisor, sebagai leader, sekaligus sebagai teman sejawat bagi yang selevel sama kita, sekaligus sebagai bawahan bagi manajer kita. Itu kan kita mengemban peran banyak gitu, belum lagi sama tetangga, belum lagi sama mentor kita, belum lagi kita mungkin punya menti. Nah itu kan kita mengemban banyak peran. Atau mungkin teman-teman berorganisasi, di sini ada Kang Fahmi, ada Kang Alwan dari Elite Circle, terus ada Mas Ian, ada Pak Rahman dari komunitas trainer pemula. Nah itu kan memegang peran masing-masing. Nah maka teman-teman, apapun profesinya, mau itu teman-teman hari ini penulis atau bukan, nah itu harus diinstal dari sekarang mindset, di mana aku berada, di situ aku bernada. Maksudnya gimana? Teman-teman misalkan aktif di komunitas A, pastikan teman-teman tunjukkan peran teman-teman dalam hal tulisan. Misalkan teman-teman di organisasi A, wah kayaknya organisasi A masih belum ada yang ngisi kepenulisan. Nah, teman-teman sharing aja tentang kepenulisan, bukan tentang kepenulisan, tentang organisasi tersebut atau yang teman-teman punya ke komunitas itu gitu. Jadi ini yang saya lakukan, teman-teman. Jadi dimanapun saya berada, itu pasti saya usahakan untuk bernada. Jadi misalkan di komunitas trainer pemula, nah saya pasti bakal bercerita tentang perjalanan bisa lolos di komunitas trainer pemula. Terus misalkan waktu itu saya di BEM. Nah, itu bukan di kelas. Jadi kelas saya dulu di mahasiswa itu kita menjuluki kelas kita itu sang pembeda gitu. Itu kembaran saya. Saya kembar. Nah, kembar saya itu yang ngasih nama sang pembeda gitu. Nah, waktu itu kita sang pembeda ini ya saya bikinin blognya, teman-teman, WordPress-nya. Jadi makalah teman-teman yang sudah selesai waktu itu mungkin berjalan sebulan atau 2 bulan doang gitu, itu kita upload di WordPress gitu. Nah itu sebagai usaha kita buat bernada. Terus saya aktif di waktu itu di BEM. Nah saya juga aktif di kepenulisannya. Dan ini nggak harus teman-teman jadi penulis. Jadi teman-teman profesinya apapun, kalau sudah paham formula menulisnya, nah itu disuarakan lewat tulisan. Bahasa kayak gitu ya, disuarakan lewat tulisan. Karena ketika teman-teman menyuarakan lewat tulisan, ada orang-orang yang memang lebih suka belajar lewat nulis, bukan ngomong. Nah, itu peran teman-teman jadi makin simbol. Nah, terus yang ketiga, maksud dari setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, di mana aku berdiri, aku terinspirasi. Maksudnya gimana? Teman-teman berguru, belajar tidak harus dapat inspirasi menulis dari orang-orang hebat. Teman-teman ke pasar bisa belajar kepada mungkin nenek-nenek yang jalan sendirian. Teman-teman misalkan ke warung bisa jadi belajar sama orang-orang Madura. Nah, itu jadi setiap kita dimanapun kita berada, berdiri, itu kita terinspirasi. Kenapa? Karena kita nganggap semuanya guru. Sehingga dengan mindset ini, nggak ada lagi istilah writer block. Walaupun kita ngalamin, berarti kitanya yang kurang peka.
Jadi kita tidak menyalahkan keadaan, berarti kita yang belum menghidupkan panca indera kita secara maksimal buat menangkap ide. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Atau ada yang mau sharing pengalaman menulisnya? Silakan teman-teman. Jadi mindset yang pertama itu tadi tentang setiap sekolah setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mau sharing-sharing tentang pengalaman nulisnya juga silakan. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada Kang Alwan. Kang Alwan, saya terpikirkan sebetulnya menulis itu harus ada knowledge atau experience dulu, kemudian ada tujuan. Oke, knowledge experience ya pasti ada, terutama pengalaman pasti semua orang punya ya, Kang Alwan. Oke, oke siap. Oke, ada yang mau sharing atau ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, kita lanjut. Izin Kang Fikri, mau Oke, tanya, monggo, monggo. Kang Fahmi. Kang, kalau dalam menulis tuh misal membuat sebuah jurnal ya Kang, jurnal atau artikel gitu, artikel menggambarkan sebuah kota atau tadi kan Akang bilang di mana kita berdiri, di situ aku terinspirasi, misal kita melihat sebuah keadaan lalu ingin menulis gitu. Nah, itu tuh kita nulis aja langsung dari awal semuanya atau kita tekniknya tuh nulis garis besarnya awalan ataupun dahuluan, isinya lalu penutup gitu atau gimana ya Kang? Ada teknik-teknik tertentu nggak Kang? Nggak Kang? Biar nggak stuck gitu pas nulis. Oke, berarti misalkan ada inspirasi, ide, mau nulis artikel atau jurnal. Nah, itu pertanyaannya langsung ditulis semua atau satu-satu atau gimana, Kang? Tadi bagian Iya akhirnya. Kang, atau satu kita breakdown dulu gitu Kang Oh, oke, oke, biasanya. oke, oke, oke. Oke, nah ini tergantung niat Kang Fahmi. Kalau niat Kang Fahmi menulis itu buat melatih otot nulis dulu, buat quantity, quality-nya belakangan, nah itu pakai teknik free writing, menulis bebas. Jadi tulis saja dulu. Itu yang saya lakukan tahun 2015. 2015 itu saya banyak pakai free writing, nggak pakai formula, nggak pakai teknik nulis lah, nggak pakai perencanaan. Nah itu udah nulis bebas saja. Nanti kadang kita kepikirannya apa, udah bikin judul apa, isinya beda. Sampai akhirnya judulnya diganti menyesuaikan sama isi gitu. Dan itu nggak apa-apa, karena tujuannya buat kuantiti, ngelatih otot gitu. Nah, nanti kalau itu sudah terbiasa, sudah ketagihan nulis, baru naik level, Kang. Di level kedua, yaitu menulis dengan formula. Menulis dengan formula gimana? Pakai minimal tuh ya pakai 3 babak lah, 3 babak. Ada banyak tekniknya, tapi biasanya tuh ada 3 babak. Misalkan teman Kang Fahmi bagi tema besarnya menulis tentang apa nih? Misalkan keresahannya kan Kang Fahmi kemarin tuh baca tentang hukum tuh ya. Misalkan hukum nih, hukum di Indonesia lagi digalauin soal pagar laut ya. Pagar laut lagi rame misalkan bahas. Nah, Kang Fahmi terus bikin nih di babak satunya pembukaan apa yang mau dibahas poinnya. Poin intinya dulu kayak PowerPoint kan poinnya dicatat, terus bagian kedua intinya kontennya ini mau apa yang ditulis sama closingnya nih apa. Udah, kalau itu bisa kayak gitu. Nah, itu jauh lebih bagus daripada free writing. Tapi kalau untuk awal-awal buat melatih otot nulis tanpa perencanaan juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung naik level ke perencanaan lebih bagus lagi gitu. Karena tapi syaratnya jangan sampai kita membuat perencanaan itu justru jadi tidak memberdayakan, jadi bikin kita buntu atau bikin kita jadi mandek, stuck gitu. Jadi syaratnya pokoknya formula apapun boleh dipakai selama itu memudahkan kita buat menulis. Kalau misalkan perencanaan
masih belum cocok, ya udah free writing aja dulu kayak gitu Kang. Siap, siap. Oke, hatur nuhun. Terima Jadi kasih. balik ke kondisi Kang Fahmi masih sendiri gitu, karena kan tiap kita punya kondisi yang berbeda garis start nulisnya. Nah kalau Kang Fahmi sudah mau ke tulis poin-poinnya dulu, terus misalkan pas poin di sini detailin lagi mau bahas tentang ini, terus mau referensinya dari sini, setelah itu baru ditulis boleh kayak gitu. Jadi itu senyaman Kang Fahmi. Oke, terima kasih Kang Fahmi. Oke, sementara saya lanjut. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh tunjuk tangan atau di kolom chat ya. Oke, kita masuk ke mindset yang kedua. Nah, ini mindset kedua termasuk ke pembahasan tadi, Kang Fahmi. Mindset kedua, menulis itu sama seperti memasak. Nah, ini diinstal benar-benar, teman-teman. Ini waktu saya dapat dari guru menulis saya, wah ini saya langsung resapi banget gitu. Menulis sama seperti dengan memasak. Jadi kalau teman-teman mau masak, misalkan teman-teman di sini mau masak nasi goreng lah, atau yang paling instan lah Indomie, mie gitu, mie instan. Nah itu kan ketika kita mau masak, itu kita nentuin dulu mau mie apa gitu. Mereknya banyak, jenisnya banyak, rasanya banyak. Nah itu harus ditentuin, katakan mie goreng, mie sedap gitu. Biar kita bahasanya misal orang-orang yang pro Palestina biasanya kan hijrah kan, hijrah ke Indomie, dari Indomie ke mie sedap. Nah, misalkan ke mie sedap gitu. Mie sedap ada banyak rasanya. Mau apa ya? Oke, lagi pengen yang kuah-kuah. Yang kuah-kuah ada banyak. Oh, mie soto gitu. Nah, setelah itu, setelah tahu pengen beli mie soto, cek misalkan. Kalau saya ceknya biasa ke kulkas gitu. Karena istri saya biasanya nyimpannya di kulkas, bukan di lemari tertentu lah. Biasanya taruhnya di kulkas. Setelah dicek, ternyata habis misalkan. Berarti harus ke warung dulu. Setelah beli, ke warung, terus eh ternyata gasnya habis, bisa nggak nulis, bisa nggak masak, nggak bisa. Akhirnya dibeli gasnya dulu segala macam. Nah setelah gasnya jadi, airnya ada, persiapannya matang, bumbunya udah disiapin, akhirnya dinyalain gasnya, dituang air, nyala mendidih, dimasak. Nah setelah dimasak baru disajikan. Nah itu proses menulis sama seperti memasak. Dan misalkan teman-teman bukan masak Indomie, masak nasi goreng. Nah, pernah nggak teman-teman masakan pertama itu nggak enak gitu? Nah, itu istri saya pernah tuh masak apa saya lupa lah. Saya juga sering gitu. Dulu waktu masih jomblo kalau iseng malam-malam lapar gitu. Nah, itu sama kita masakan pertama ketika kita trial itu pasti nggak enak gitu. Cenderung nggak enak. Kalaupun enak, biasanya misalkan masakan pertama enak, setelah dicoba masak kedua, ternyata rasanya jauh, nggak sama lagi gitu. Nah, ini ibu-ibu banyak yang kayak gitu, teman-teman. Atau teman-teman pernah ke rumah makan yang rasanya itu ngangenin banget, teman-teman balik lagi, ketika balik kok rasanya beda ya, nggak kayak awal nyobain, atau nggak kayak biasanya. Nah, itu di kepenulisan hal lumrah, teman-teman. Nah, kesimpulannya apa dari menulis sama seperti memasak? Nah, ini masakan pertama nggak selalu enak. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa tulisan teman-teman e-book atau nanti teman-teman nulis buku ataupun apapun itu bakal laris manis atau mungkin bakal banyak yang beli atau mungkin berkualitas atau mungkin banyak dapat kritik. Nah, itu hal biasa, teman-teman. Karena pasti namanya masakan itu nggak selalu enak, apalagi yang pertama. Nah, termasuk kalau teman-teman nanti nulis, pasti nggak selalu bagus, nggak langsung bagus, itu wajar gitu. Jadi bertahap gitu, sampai bahasanya kayak bebek kaleo, terus tadi saya baru makan apa tuh SSB, soto soto Boyolali. Nah, itu sampai menemukan resep pamungkasnya, itu pasti sudah melewati berbagai proses gitu. Ada namanya pengusaha itu Mas Jaya Setiabudi. Mas Jaya Setiabudi itu merekomendasikan sebelum kita membuat brand atau menjual itu, ini konteksnya pengusaha ya. Nah, kalau pengusaha kuliner itu pastikan membuat sesuatu yang ngangenin dulu. Jadi rasanya itu ketika kita tester, orang mau beli lagi, mau lagi nanyain, tadi kemarin tuh yang mana ya? Nah, itu kan mau rasanya bikin kangen gitu. Dan itu sama tulisan kita juga gitu. Jadi kita coba, kita racik sampai kita menemukan racikan tulisan kita yang ngangenin. Nah, terus yang kedua, setiap masakan itu punya penikmatnya, teman-teman.
Jadi saya punya di sini langganan bakso, bakso itu di rumah. Nah itu istri saya lebih suka mie ayamnya, saya lebih suka dua-duanya gitu. Jadi bu, ini soal selera. Jadi bukan enak nggak enak gitu kan, kalau kata Rasulullah itu nggak boleh menghina makanan. Nah saya telah mempersepsikan ngajarin ke anaknya gimana ya ngomong misalkan nggak enak gitu. Jadi saya kalau ke anak ngomongnya makanan yang saya kurang suka atau itu saya ngomongnya ini nggak cocok sama lidah Abah gitu, bukan selera Abah gitu. Jadi bukan menghina makanan gitu. Jadi bukan ngomong nggak enak, tapi nggak cocok sama lidah gitu. Dan itu anak saya juga ketularan kalau makan apa atau apapun ngomong nggak cocok sama lidah Yasir gitu. Nah, jadi kayak gitu sama tulisan teman-teman. Tadi misalkan teman-teman nulis jurnal, esai, nah itu nggak cocok kalau kita kasih ke teman-teman yang mungkin Gen Z yang bukan mahasiswa yang nggak suka-suka ilmiah gitu. Jadi atau mungkin teman-teman yang public speaking, bahas public speaking, bisa jadi bukan orang nggak baca atau nggak beli buku teman-teman, ebook teman-teman, bukan ebook atau buku teman-teman nggak bagus, tapi memang bukan selera dia, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya, mindsetnya. Nah, terus yang ketiga, menemukan resep pamungkas, teman-teman. Nah, ini perjalanan panjang, tidak sebentar. Jadi eh, misalkan satu kalimat itu harus diramu maksimal itu 17 kata. Nah, itu ada latihannya. Terus gimana tuh satu paragraf maksimal 3 sampai 5 baris. Nah, kalau saya maksimal banget 3 sampai 6 baris. Dan itu resep yang harus kita cari sendiri. Setelah saya ketemu, ternyata banyak yang mengaminkan. Oh, ternyata rumusnya kayak gini, kayak gini. Nah, itu resep pamungkasnya. Kita baca buku Terelie, gaya bahasanya kayak gini. Buku Renal Kasali, terus James Clear misalnya buku siapa itu Atomic Habit-nya. Nah, itu punya gaya bahasa tersendiri. Apalagi buku-buku luar negeri itu kelebihannya dari riset ya. Di riset sama storytelling-nya itu based on research. Nah, itu kelebihan buku-buku luar negeri. Nah, jadi mindset yang kedua itu menulis itu sama seperti memasak. Nah, kesimpulannya lagi, ini saya sudah masukin apa belum ya? Nah, belum ya. Nah, kesimpulan yang selanjutnya itu yaitu tadi menulis itu kan ada proses masak, siapin bahan. Nah, itu siapin dulu bahannya. Itu namanya pra-writing. Terus proses masak namanya progress writing. Pasca writing itu ketika kita menyajikan. Nah, itu saya sudah bahas di sini teman-teman. Lengkap di Elite Mindset Writer. Teman-teman, ini saya sudah untuk di Mayar, teman-teman bisa beli, tapi belum bisa. Karena ternyata saya belum verifikasi. Kalau teman-teman mau, boleh nanti bisa japri lah atau bisa japri admin, itu ada istri saya. Nah, di sini saya bahas di Elite Mindset. Ini kelas online e-course teman-teman ya. Course ini kalau nggak salah ada saya lupa berapa video. Terus di sini impactful storytelling. Ini kalau teman-teman yang suka banget cerita. Nah, ini cocok buat rumusnya saya kasih formulanya karena saya menguasai pakai formula ini sangat powerful teman-teman. Biasanya dipakai nulis buat BUMN, terus terakhir saya nulis buku storytelling buat jadi mentor yang UMKM Insight itu jadi mentor sekaligus ghostwriting. Jadi mereka buka kelas nulis buat 20 orang, 10 orangnya nulis sendiri, 10 orangnya saya tulisin. Dan itu kalau kita sudah menguasai itu, kita dia nyampaikan cerita apapun tentang perjuangan perjuangan usahanya itu kita kemas dan itu kita bisa dibayar mahal dan itu bonus teman-teman kepuasan batin kita ketika kita bisa membantu siapapun itu terinspirasi dari kisah klien-klien kita. Nah ini terus ini baru saya launching e-course, terus ini ada buku non fiksi pertamaku. Nah ini juga bentuk e-course, jadi teman-teman kalau mau mendalami boleh di sini. Oke, ini mantap lagi teman-teman, mohon maaf bentar. Nah, seperti yang saya sampaikan di grup ya, saya mau launching juga program teman-teman, 1 bulan 1 tulisan. Ini program yang saya jalani ketika masih mahasiswa dan ini proven teman-teman. Dan saya menghidupin lagi. Karena tahun lalu saya mulai menghidupkan. Walaupun sempat bulan Desember kalau nggak salah saya nggak nulis gitu. Bulan Desember itu saya nulis, tapi nulis di website orang, bukan di website pribadi saya, di blog, bukan di blog pribadi saya. Nah,
Tapi sebelum masuk ke program satu bulan satu tulisan, saya mau nanya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini program gratis juga teman-teman, satu bulan satu tulisan buat kita bangun circle teman menulis. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Tadi dua mindset yang sudah dibahas itu ada mindset yang pertama, setiap sekolah, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Mindset yang kedua, menulis sama seperti memasak. Oke, guys, lanjut ya. Oke, kita bahas tentang satu bulan satu tulisan. Nah, jadi satu bulan satu tulisan ini adalah sebuah program yang saya buat, teman-teman, buat mendorong penulis produktif. Jadi mau kita masih pemula, masih amatir, atau apapun lah, newbie, apapun sebutannya, itu bagi saya bukan suatu hal yang inferior, teman-teman. Justru sebutan penulis pemula itu bagi saya itu garis start karir kepenulisan kita. Jadi dulu saya 2015 ya penulis pemula gitu. Dan ini saya ingin mendorong teman-teman penulis, mau itu pemula atau yang sudah biasa nulis, produktif nulis dan punya teman nulis. Kan kita punya ya circle tertentu, misalkan kalau ketemu si A pasti ngobrolinnya apa gitu. Kalau ketemu B kita ngobrolinnya apa. Jadi saya pengen punya bikin circle, kalau kita ketemu nih itu kita bahasnya ya tentang nulis, gimana tulisannya, udah nulis apa bulan ini, gimana, oh kayaknya, oh misal ngerasa buntu butuh inspirasi, nah kita bantu gitu. Dan kita harus punya teman itu, karena saya mengalami 2015 itu, saya setelah naskah ditolak saya aktif nulis satu bulan satu tulisan. Saya ikut komunitas, awalnya itu komunitas yang mewajibkan satu bulan satu tulisan. Terus dapat dari teman lagi program, komunitas baru namanya itu one week one paper. Jadi satu minggu itu satu satu minggu satu tulisan. Itu bebas nulis di mana aja. Dan karena sifatnya komunitas ya, yang nggak setor ya didiemin aja. Dan kembali ke inisiatif masing-masing. Dan menurut saya cara itu sangat powerful banget. Ketika misalkan tiba-tiba nih, misalkan bulan Januari nih, besok kita di grup misalkan tiba-tiba Kang Alwan kirim tulisan. Nah, kita yang belum nulis itu tertrigger. Waduh, Kang Alwan udah nulis nih. Saya kapan? Nah, itu yang saya alami waktu masuk grup di satu bulan satu tulisan itu. Nama grupnya apa ya? Saya lupa gitu. Kalau yang satu bulan satu tulisan. Nah, terus ada lagi one week one paper itu satu minggu satu tulisan. Nah, itu di bulan tahun 2015 2016 saya aktif dan itu sangat membantu saya gitu buat buat tertrigger, terutama orang-orang yang motivasinya itu dari eksternal gitu. Nah, seperti saya yang motivasinya lebih keluar, bukan ke dalam, dan itu sangat membantu. Nah, harapannya kita punya teman menulis, teman bertumbuh seumur hidup, sehingga kita punya teman nulis itu ngobrol tentang kepenulisan khususnya, dan nanti mungkin bisa ngobrolin apapun, itu kalau ketemu dia gitu. Dan saya punya teman-teman ini. Jadi kayak kemarin itu saya bulan Desember diajakin project sama orang yang pertama kali ngedorong saya buat ngeblog di WordPress. Nah itu dia ngajakin project, tapi ujung-ujungnya saya membatalkan gitu, mengundurkan diri gitu, karena sepertinya kalau saya ambil nggak bakal kepegang gitu. Dan itu kalau ketemu dia pasti ngomongin buku, ngomongin tentang tulisan. Nah jadi kita pengen tuh punya teman seperti itu semakin banyak. Jadi semakin tertrigger buat kita produktif. Nah ini. Nah jurninya ini dulu nih satu bulan satu tulisan. Nah ya, terus selanjutnya mudah-mudahan kita bisa baca satu bulan satu buku minimal. Nah ini kalau satu bulan satu buku saya jujur belum, dan masih sulit buat saya, makanya saya belum berani ke sana. Dan mudah-mudahan ada teman-teman dari sini yang sudah melakukan dan mau menginisiasi program. Dan nanti misalkan tiap bulan di grup kita bikin grup gitu, bahasanya bikin Zoom kayak gini aja, saling sharing apa yang kita baca gitu. Satu bulan satu buku. Ini harapan saya bisa satu bulan satu buku, dan saya lemah di sini. Dan harapannya nanti puncaknya satu tahun satu buku. Nggak harus sih, kalau ini cuma visi idealis saya aja. Tapi ini nggak wajib lah. Minimal ini nih dua ini kita bahasanya
inputnya ada dari bacaan atau dari training atau apapun. Nah, kita outputkan dalam bentuk tulisan, 1 bulan 1 tulisan, sehingga kita bukan hanya fokus ke output sampai kita kehabisan input, nggak tahu nulis apa lagi. Nah, jadi inputnya kita ada, outputnya ada. Nah, kalau saya lebih gaya belajar sebenarnya lebih ke belajar langsung, nonton video, atau ikut webinar, seminar, training. Nah, saya lebih cocok kayak gitu. Nah, baca buku masih jadi PR saya, teman-teman. Dan itu mudah-mudahan bersama teman-teman ada menginisiasi. Oke, Pak Rahman. Oke, 1 bulan 1 buku belum kesampaian. Nah, harapannya mudah-mudahan walaupun tidak kesampaian, bahasanya jadi trigger buat kita. Jadi kita buat mungkin monthly meeting, monthly program, nanti kita bahas tentang buku apa yang sedang kita baca. Karena penting, beda antara kita ikut training sama kita baca buku gitu. Mungkin sama gitu, training sama bukunya sama gitu. Misalkan training tentang public speaking, Kang Ian misalnya, Kang Ian bikin buku training tentang sales. Ini kan Kang Ian spesialis ngajarin training tentang sales. Nulis buku tentang sales nih. Buku dengan training itu sudah inline, sudah nyambung gitu. Tapi ketika kita di training itu kan banyak kendala ya. Ada yang misalkan peserta yang levelnya ternyata masih jauh dari peserta lain dan terpaksa kita harus mengubah desain pembelajaran, dan akhirnya tidak semua hal yang kita tulis di buku itu bisa disampaikan, dan ada beberapa yang kita nggak bisa membahasakan dalam bentuk tulisan kecuali dalam bentuk training. Nah, itu jadi bakal menjadi perpaduan yang bagus, teman-teman. Nah, aktivitasnya nanti aktivitasnya di 1 bulan 1 tulisan ini, teman-teman nulis 1 bulan 1 tulisan di satu platform khusus saja, teman-teman. Jadi saran saya pilih satu platform, misalkan mau di Medium, udah di Medium aja, di WordPress aja, nggak apa-apa yang masih gratisan, teman-teman. Saya dulu 2015 sampai sekarang itu masih gratisan, teman-teman. Dan nggak malu mau orang bilang kurang profesional atau apapun gitu. Saya sempat berlangganan website 1 bulan, tapi habis itu nggak lanjut gitu, karena harus berlangganan, saya masih PR di situ, dan saya masih betah-betah aja. Terus sharing session. Nah, harapan juga nanti aktivitasnya ini kita ada sharing. Jadi misalkan di sini teman-teman ada yang jago di desain live, ada yang jago di soal life planning, atau mungkin financial planning, atau mungkin segala hal yang kita butuhkan di kehidupan ini yang sifatnya umum gitu. Dan itu bisa kita sharing antar member. Jadi bukan hanya kita dapat ilmu kepenulisan atau terkait buku. Nah, nanti harapannya di forum ini di 1 bulan 1 tulisan kita bisa saling sharing. Jadi kita tahu, oh si A kelebihannya ini loh. Jadi mungkin ke depan kita uh, bisa saling berbagi proyek ke depan, misalkan. Aku tahap tahun ini nulis di sosmed, nggak apa-apa, Ma Kang Alwan, karena saya punya klien. Jadi kalau teman-teman lihat tuh di portofolio saya itu ada klien namanya Pak Sirot. Dia tahun lalu tim pemenangan 02 Prabowo Gibran. Nah, dia ini pengusaha, pengusaha dan sering nulis di Facebook. Jadi dia nulisnya di Facebook, Kang Alwan. Dia nulis di Facebook itu mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak konsisten tiap hari, tapi pasti dalam sebulan itu dia nulis, dalam seminggu malah, dalam seminggu pasti dia nulis, dan sudut pandangnya itu unik-unik gitu, dia punya mampu mengangkat sudut pandang yang unik, dan itu dia nulis mungkin sekitar 3 tahun mungkin lah, 3 tahun atau 2 tahun, dan itu dikumpulin jadi buku, teman-teman, dan itu jadi buku. Saya waktu itu bantu editing. Nah, itu pas Sirot. Jadi pilih satu platform, misalkan mau di Instagram, udah Instagram aja, atau Instagram sama Facebook gitu, nggak apa-apa selama dua-duanya jalan gitu, jangan salah satu. Jadi fokus di satu aja. Dulu saya fokusnya di WordPress. Jadi pokoknya posting apapun di WordPress, di WordPress. Kenapa di WordPress? Karena ya biar lebih rapi kayak gitu. Kalau di medsos, nah itu preferensi masing-masing. Nah, harapannya ini nanti teman-teman kalau nanti gabung di satu program, satu satu bulan 1 tulisan, nah nanti saya akan berikan ini yang saya tadi sebut,
pondasi menulis 5M yang saya ramu jadi 7 pondasi penulis pemula produktif. Nah, ini nanti soal mimpi, mindset. Mindset tadi sudah dibahas. Nanti saya kasih satu lagi, mungkin yang itu ya. Jadi fans pertama bagi tulisan kita. Nah, itu nanti saya kasih mindset yang itu. Jadi fans pertama bagi tulisan kita. Terus mental ini soal mentality yang harus dimiliki biar kita, terutama buat teman-teman yang mulai. Nah, ini ada mental yang beda. Mentality buat baru mulai sama menyelesaikan naskah. Nah, ini dalam konteks 1 bulan 1 tulisan, nanti mentalitinya saya share. Terus moral, ini adab-adab penulis sama dosa-dosa besar penulis yang harus dihindari. Terus ada metode. Metode ini saya sharing nanti tiga formula menulis. Ini ada free writing, rewriting, sama 3 babak. Nah, ini saya kasih ya. Nanti dalam bentuk video. Nah, ini nanti teman-teman silakan. Ini tadi sudah ya. Teman-teman bagi yang ingin bergabung di 1 bulan 1 tulisan, nah bisa nanti japri ya, japri saya, karena nanti grupnya terpisah teman-teman. 1 bulan 1 tulisan ini grupnya terpisah, tidak di grup Inspira Aksara yang besar. Kenapa dipisahin Mas Fikri? Gini, saya pernah belajar dari sini, ada Kang Alwan ya sama Kang Fahmi, pasti kenal sama Coach Surya Kresnanda. Dia pernah sharing tentang Mas Ian juga kenal tuh Kak Surya. Nah, itu Coach Surya pernah sharing tentang apel busuk. Jadi ada konsep apel busuk. Apel busuk itu kalau ditaruh di dalam keranjang yang sama dengan 10 apel yang bagus, itu lambat laun akan membuat busuk apel yang bagus gitu. Nah, kenapa saya pisah? Nanti teman-teman yang dari Inspira Aksara di grup umum, misalkan bulan depan ada yang mau ikut lagi, nah bakal masuk ke grup 1 bulan 1 tulisan, biar teman-teman yang 1 bulan 1 tulisan tidak tertrigger. Oh, dia aja nggak nulis nggak apa-apa. Nah, takutnya jadi ikutan membusuk kayak gitu. Jadi kenapa nanti grupnya dipisah? Dan bagi teman-teman yang tertarik buat 1 bulan 1 tulisan, nanti japri aja. Nah, misalkan teman-teman targetnya mau bikin buku atau ebook, nah itu bisa dicicil pakai 1 bulan 1 tulisan. Misalkan teman-teman postingnya di Medium atau di apapun, nggak di sharing aja dulu, atau di sharing sebenarnya nggak masalah gitu, karena dulu tulisan saya yang WordPress itu kan saya cerita di WordPress 2015 sampai 2017 saya nulis. 2017 ternyata ada penerbit yang lirik, penerbit mayor gitu, dan itu apa yang ada di WordPress saya masukin ke naskah, dan saya cuma nambahin itu, menambahkan 50 halaman teman-teman. Jadi 50 halaman yang tidak ada di WordPress itu ada di naskah, dan itu lebih enak gitu. Jadi teman-teman silakan, nanti kalau yang mau gabung bisa japri, nanti saya buatin grupnya dan dapat tadi berapa video itu ya? Ada 10 video lah. Ada 5M itu yang akan saya bagikan, mimpi tentang visi menulis, biar teman-teman punya visi, punya alasan gitu. Kenapa saya harus nulis gitu. Dan itu nanti konkret kapannya gitu. Terus yang kedua tentang mindset. Mindset nanti saya tambahin tentang jadi fans pertama bagi tulisan. Ini khususnya buat teman-teman yang mungkin masih minder sama tulisannya. Terus yang ketiga tadi metode, formula nulis ada 3. Terus mentality. Nah itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman, baik tentang program atau yang sudah kita bahas. Pak Rahman, lagi jalan ya. Pak Rahman lagi dalam perjalanan dari Jogja nih. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat. Mas Ian, oke, Mas Ian open mic. Saya mau sama sharing. Nih, saya merasa dapat rezeki ya karena bisa kenal sama Mas Vicky. Terus terang, saya itu berminat untuk menulis udah lama dan sudah punya 1 tulisan, tapi nggak saya publish keluar gitu kan. Hanya saya publish dalam internal perusahaan saja. Ada beberapa sih, bukan cuma 1 gitu.
Pernah kenal sama penulis juga saya, termasuk mentor saya juga, cuma tidak intens untuk ngajarin saya gitu kan ya. Sehingga kalau sekarang tuh saya bisa dibilang buta, bener-bener buta, kertas kosong terkait dengan dunia menulis. Nah, hal yang paling menggelitik ini, yang paling menjadi tanda tanya ke saya gitu kan. Kira-kira nih kalau kita memulai karir menjadi seorang penulis, itu aliran duitnya dari mana aja ya Mas Fikri ya? Coba itu aja deh pertama yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Dapat penghasilannya. Iya iya betul. Oke, 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 oke. Oke, dapat penghasilannya dari mana aja ya? Sumber income-nya ketika kita jadi penulis. Oke, ini tergantung penulisnya penulis apa dulu. Pertama, karena tiap profesi menulis income-nya beda-beda. Pertama, mungkin secara umum ya, secara umum. Kalau Mas Ian tadi ebook misalkan, nulis ebook berarti dari ebook itu dapat income, dapat royalti lah bahasanya ya, dapat royalti dan itu keuntungannya kalau ebook nggak ada batasan ya, kalau di di penerbit mayor itu 10% teman-teman. Jadi kalau kita beli buku harganya 50.000, penulisnya dapat 10%, itu dihitung aja 5.000, kecil banget teman-teman. Dan itu 10%, bahkan ada yang 7% dan itu belum dipotong pajak teman-teman. Nah itu pertama dari penjualan bukunya gitu, ebook. Nah, terus paling besar itu dari penjualan ebook. Terus selanjutnya kalau teman-teman sebagai trainer, nah karena teman-teman yang profesi utamanya bukan penulis ya. Nah, yang profesi utamanya bukan penulis itu ini income-nya itu buku itu jadi income tambahan. Tapi income lainnya itu jadi ketika kita nulis kan kartu namanya kita itu jadi buku. Jadi kalau Mas Ian sudah punya buku itu kayak Kos Alka itu tadi yang saya sebutkan itu kalau training dia kan trainer corporate juga. Itu kalau training itu pasti bawa bukunya. Itu dijajakan dan itu jadi kartu namanya. Bisa buat apa? Buat buat gimmick apa sih namanya giveaway buat hadiah peserta terbaik. Terus nanti dijajakan setelah sesi pas mau pulang itu timnya pasti ada yang dijajakan. Nah, nanti ada yang beli dan itu harganya padahal bukan hardcover gitu. Bahasa bukan hardcover, softcover harganya gila gitu. Di atas 100.000 dan pada beli gitu. Karena kan orang corporate gitu. Mereka udah dapat ilmunya dan pasti beli gitu. Nah, itu yang pertama dari buku. Yang kedua, kalau itu trainer, bukan dari buku, tapi dari undangan. Jadi, Coach Alka, ini buat teman-teman yang belum tahu, saya ini kembar, teman-teman. Teman-teman. Jadi, kembaran saya itu lebih ke trainer lah. Lebih ke trainer, terus lebih ke MC training. Jadi, saya dapat job MC training dari orang dalam, kembaran saya. Nah, itu diminta buat nulis buku sama Coach Alka kayak gitu. Bis, kamu bikin buku. Karena saya setelah bikin buku, rezeki saya lebih nambah lagi. Jadi bukan dari bukunya, tapi dapat job-job lain terkait training yang menunjukkan bahwa oh ini orang spesialis nih tentang ini gitu. Jadi kayak Babe Jamil menulis buku Speak to Change. Terus apalagi banyak Babe Jamil kontribut. Terus bukan kontribut, apa itu ya? Saya ada bukunya lupa tentang bahasa tentang kontribusi lah. Terus ada lagi Kubik Leadership. Nah, itu ketika kita bikin buku itu, secara kredibilitas, Mas Ian tuh naik. Dan itu akan jauh bisa berpeluang lebih dipilih sebagai trainer oleh korporat-korporat lain, bahasanya. Jadi kayak gitu. Jadi peluang pertama itu. Yang kedua, kalau teman-teman konsen ke penulis, bahasanya profesinya nanti jalanin selain penulis juga, selain profesi utama juga nulis, nah itu bakal dapat proyek-proyek nulis. Nah, kalau ada orang tanya, nulis gimana nih? Ajarin dong gini-gini. Nah, itu bisa jadi proyek kayak gitu. Jadi dari proyek-proyek nulis, atau kalau teman-teman arahnya ke penulis-penulis kayak di konten, terus SEO yang harus halaman satu Google. Nah, itu proyeknya itu dari jualan, dari SEO, dari masang iklan. Biasa mereka yang nulis blogger ya, benar-benar blogger. Kalau saya kan bukan blogger beneran gitu.
yang benar-benar blogger pakai SEO segala macam. Nah itu kayak orang endorse. Tuh saya punya guru namanya Kadika. Jadi banyak tuh kayak misalkan jasa hosting gitu. Perusahaan hosting endorse dia. Jadi ad placement lah, bikin tulisan yang placement yang ada iklannya gitu. Nah itu seperti itu income-nya. Nah kalau konteksnya Mas Dian itu lebih ke meningkatkan kredibilitas buat dipilih. Biasanya nanti mungkin kan Mas Dian kan trainer internal ya di perusahaan. Nah bisa jadi nanti berpeluang dapat job-job di luar perusahaan sendiri karena nulis buku gitu. Karena itu yang dialami sama banyak 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 teman-teman. Kayak kemarin itu saya nulis buku, benar bantu editing ya, lebih bantu editing. Itu trainer juga, trainer namanya siapa? Teh Patra orang Bandung. Nah itu ketika dia nulis itu masih baru, tapi sambutan antusias dari teman-teman, dari mentor dan segala macam itu luar biasa dari dosennya, dan itu bakal meningkatkan kredibilitas dia gitu. Nah itu kalau konteksnya di Masian profesi. Kalau konteksnya mau jadi profesi menulis benar-benar, nah itu bisa jadi pembicara, kita diundang, misalkan buat bedah buku atau ngajarin nulis. Kayak kemarin saya di Desember itu jadi mentor nulis, terus dapat project-project, nah pemasukannya dari sana. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, buat teman-teman yang tadi mau ikut buat 1 bulan 1 tulisan boleh langsung japri ya. Ini sudah ada Pak Rahman, oke sudah japri sama Kang Ian. Pak Rahman 1 bulan 1 buku. Ini satu paket Pak ya. Jadi 1 bulan 1 tulisan itu di dalamnya itu ada program. 3 program itu harapannya. Jadi berlevel. Kita targetnya 1 bulan 1 tulisan aja dulu. Nanti setelah ini berjalan di grup yang sama kita bakal naik level ke 1 bulan 1 buku kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke siap Kang Fahmi. Oke, nanti saya buatin grupnya. Jadi nggak apa-apa grupnya. Dulu saya juga di grup yang 1 bulan 1 tulisan itu membernya nggak banyak teman-teman. Nggak sampai 20 lah, nggak sampai 20 orang. Tapi bikin trigger gitu. Walaupun nggak kenal awalnya, nggak tahu lah itu siapa orangnya sampai saya tuh dapat buku dari member. Dia punya buku, bahasanya lagi memisahkan buku-buku yang sudah tidak relevan sama dia. Itu saya dapat bukunya Yusuf Mansur. Masih ada nggak ya? Kayaknya saya sudah kasih ke orang juga bukunya. Oke, silakan teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan. Nanti saya juga open program di grup. Nanti biar terpisah buat teman-teman yang di grup. Yang nggak bisa ikut mau join juga nanti saya buatin. Saya buat link mungkin di copywritingnya lagi. Oke, jika sudah kita akhiri. Oke, kita foto bersama dulu. Silakan teman-teman on cam. Dan bagi yang seperti targetnya bikin buku atau bikin ebook, nah bisa dicicil lewat 1 bulan 1 tulisan itu gampang banget. Misalkan 1 bulan, dulu saya makan 1 bulan 1 tulisan itu karena terlalu mudah, karena waktu itu masih mahasiswa kan kesibukannya nunggu panggilan juga freelance waktu itu outbound atau ngisi-ngisi LDKS. Nah itu freelance juga. Nah itu jadi 1 bulan 1 tulisan itu lewat gitu. Bisa jadi 1 bulan itu 10 tulisan, 5 tulisan, tapi lebih dari satu. Oke, kita mau foto bersama. Silakan teman-teman yang bisa on cam. Terima kasih atas kebersamaannya. Oke, silakan yang on cam bisa on cam. Pak Rahman, Bu Ina, Jamal, Bu Eli, Bu Umaroh. Oke, Bu Umaroh. Kalau nggak salah peserta yang kemarin ah.
Oke, Pak Rahman baru sampai rumah siapa? Dari Jogja nih beliau. Masya Allah. Oke, kita sudah ya. Oke, tahan silakan teman-teman. Satu, dua, tiga. Wah, Pak Rahman mau on cam sebentar. Oke, siap. Oke, ada Kang Alwan. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas lagi. Terakhir. Satu, dua, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oh, ya, tadi Pak Surya ya. Pak Surya Gati ini ternyata ya. Tulisannya susah dibaca ini. Peserta kemarin yang ikut storytelling. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Senang bisa membersamai teman-teman selama 1,5 jam ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi teman menulis, teman bertumbuh buat menulis, biar teman-teman juga menginspirasi lewat aksara. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Jika ada salah kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.